Assalamualaikum teman-teman. Saya Yola Ameria Kusiani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tempat aksi obat dalam tubuh. Obat adalah suatu zat yang memberikan efek terapi pada fungsi biologis dengan melalui aksi kimia. Kerja obat dengan perubahan kondisi yang mengakibatkan timbulnya efek respon. Efek obat adalah perubahan fungsi, struktur, atau proses sebagai akibat kerja obat. Mekanisme aksi obat. Mekanisme aksi obat yang pertama, non-spesifik, adalah aksi yang tidak diperantarai interaksi obat dengan target obat spesifik reseptor berdasarkan sifat kimia fisika sederhana. Yang kedua, spesifik, adalah aksi yang diperantarai interaksi obat dengan target obat spesifik reseptor, target obat spesifik, reseptor, enzim, molekul pembawa, kanal ion. Mekanisme aksi non-spesifik. Yang pertama, sifat fisika, massa, fisis, osmosis, adsorpsi, rasa, radioaktivitas atau radioopasitas, pengendapan protein. Sifat kimianya, aktivitas asam basa, pembentukan kelat, aktivitas oksidasi reduksi. Aksi obat berdasarkan sifat fisikanya. Yang pertama, massa fisis. Laktulasa dan biji Psyllium akan mengabsorpsi air jika diberikan secara peroral, mengembangkan volumenya, dan memacu peristaltik dan purgasi. Yang kedua, osmosis. Manitol, diuresis osmosis. Magnesium sulfat menyerap cairan sekitarnya adalah purgatif osmosis. Yang ketiga, adsorpsi. Kaolin dan karbon aktif adalah pengobatan diare antidotum pada keracunan. Yang keempat, rasa. Gentian senyawa pahit adalah memacu aliran asam klorida ke lambung untuk menambahkan nafsu makan. Yang kelima, radioaktivitas atau radioopasitas. Senyawa pada pengobatan hipertiroidisme. Yang keenam, pengendapan protein. Fenol adalah denaturasi protein mikroorganisme desinfektan. Yang ketujuh, barir fisik. Sukralfat adalah kompleks Al2OH3 dengan sukrosa sulfat untuk melindungi lambung dari serangan pepsin asam. Yang ke-8, surfaktan. Sabun adalah pembersih kulit, antiseptik, dan desinfektan. Aksi obat berdasarkan sifat kimianya. Yang pertama, aktivitas asam dan basa. Antasida ALOH2 aktivitasnya basa, menetralisasi kelebihan asam lambung untuk pengobatan ulcer lambung. Yang kedua, pengobatan kelat. EDTA, etilen diamin tetraasetat, dan dimercaprol membentuk kompleks kelat dengan logam-logam seperti timbal atau tembaga. Logam tersebut dapat dikeluarkan dari tubuh, toksisitasnya berkurang. Yang ketiga, aktivitas oksidasi reduksi. Kalium permanganat konsentrasi rendah, aktivitas oksidasi morfin, skrenin, akotinin, dan pikrotoksin, toksisitasnya berkurang. Vitamin C-nya adalah reduktor. Mekanisme aksi spesifik. Aksi yang diperantarai interaksi obat dengan target obat spesifik. Target aksi spesifik adalah enzim, kanal ion, molekul pembawa, reseptor.
Enzim. Obat bekerja pada enzim dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme aksinya. Yang pertama, inhibitor kompetitif, menghambat secara kompetitif kerja enzim sebagai substrat analog. Neostigmin organosfosfat menghambat enzim kolinesterase, aspirin dan NSAID menghambat enzim siklosigenase. Yang kedua, substrat palsu, fluorourasil mengganti urasil sebagai intermediat pada biosintesis. Purin menghambat sintesis DNA, pembelahan sel terhenti. Kanal ion, suatu saluran yang menjadi tempat masuk keluarnya ion melalui membran. Bersifat selektif terhadap ion tertentu. Macam-macam kanal ion. Yang pertama, kanal natrium. Yang kedua, kanal kalium. Yang ketiga, kanal klorida. Yang keempat, kanal kalsium. Kanal ion. Mekanisme obat bekerja pada kanal ion dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengeblokan kanal, mengeblok secara fisik, contohnya phenytoin, mengeblok kanal natrium, penurunan ekstabilitas sel pada efek anti kejang. Yang kedua, modulator atau pembuka kanal, memacu pembukaan kanal, contohnya benzodiazepin dan barbiturat, memodulasi terbukanya kanal klorida, penurunan ekstabilitas sel, contohnya pada efek sedatif anti kejang. Molekul pembawa. Yang pertama, transport molekul organik kecil dan ion menembus membran sel terlalu polar membutuhkan protein pembawa. Protein pembawa mempunyai sisi aktif positif. Contohnya, hemikolinium bereaksi sebagai penghambat pada transporter kolin ujung syaraf autonom. Reseptor adalah komponen makromolekul dari sel yang dapat mengenali dan berinteraksi dengan substansi endogen untuk menghasilkan respon biologis. Makromolekul seluler tempat obat terikat sehingga menimbulkan efek. Macam-macam reseptor fisiologik. Yang pertama, reseptor enzim adalah reseptor yang memiliki sebuah protein transmembran yang cukup besar dengan jumlah residu bisa mencapai 1000. Reseptor ini mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi serta secara tidak langsung meregulasi transkripsi gen. Tipe reseptor ada tirosin kinase, tirosin fosfatase, terosin kinase, guanilin kinase. Yang kedua, kanal ion adalah merupakan pintu gerbang ion-ion baik yang akan masuk maupun keluar sel yang diatur secara sangat spesifik oleh karena yang bekerja dan efektornya adalah ion dan tidak melibatkan mediator atau molekul lainnya. Maka respon yang dihasilkan memiliki onset mulai kerja obat yang sangat cepat, militetik. Biasanya reseptor ini untuk aksi neurotransmitter yang sangat cepat. Contohnya reseptor asidin nikotinik, NACHR, reseptor GABA, reseptor glutamat, NMDA, AMPA. Yang ketiga, G-protein coupled receptor atau GPCR merupakan aktivitas G-protein dengan cara mengubah GTP menjadi GTP, mengalami fosforilasi dengan membentuk kompleks dengan reseptor. Selanjutnya, G-protein yang aktif tersebut
akan mendekati protein target sehingga protein atau enzim tersebut akan memberikan efek seluler. Contohnya berbagai macam reseptor untuk biogenetik amina seperti TA, dopamin, ACH, asetilkolin, histamin. Yang keempat, reseptor dalam sitoplasma atau soluble DNA dinding protein adalah reseptor untuk hormon steroid seperti estrogen dan glukotiroid berada di sitoplasma dan akan ditranslokasi ke inti sel jika telah berikatan dengan ligannya. Sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.